Alkisah, dahulu ketika Dewa Zeus masih bertahta di Olympus, ia berulang kali terpikat oleh kecantikan dari banyak manusia fana. Desas-desus tentang perselingkuhan Dewa Zeus pun suatu hari sampailah ke telinga istrinya, Dewi Hera. Tentu saja Dewi Hera jadi meradang karena terbakar api cemburu. Ia lalu mengutus seorang raksasa yang memiliki ratusan mata bernama Argus untuk mengawasi Dewa Zeus. Singkat cerita, Dewa Zeus akhirnya tahu siasat Dewi Hera dan berniat menyingkirkan Argus. Maka dengan bantuan Dewa Hermes, Dewa Zeus kemudian berhasil membinasakan Argus. Dewi Hera pun bersedih karena telah kehilangan mata-mata kepercayaannya ini. Sebagai penghormatan terakhir untuk Argus, Hera lalu mengambil seluruh mata Argus dan mengabadikannya pada seekor burung. Maka lahirlah burung indah dengan ratusan mata di ekornya bernama merak. Begitulah cerita mengenai asal-usul burung merak menurut mitologi Yunani. Nah, dalam video alam bercerita kali ini, kita memang akan membahas tentang seluk-beluk burung yang kini populasinya hampir punah. Burung yang terkenal karena keindahan bulunya dengan warna-warni cemerlang dan memiliki pola menarik. Burung yang mampu membius siapa saja yang melihatnya. Ya, mereka adalah burung merak. Burung merak adalah hewan yang masuk dalam filum Chordata, kelas Aves atau burung, ordo Galliformes, dan famili Phasianidae. Hewan ini merupakan kerabat terdekat dari spesies ayam hutan, burung puyuh, dan kalkun. Meskipun lebih terasa seperti kerabat yang beda kasta ya. Maklumlah, di antara kerabatnya yang lain, burung merak adalah bintangnya. Bahkan bisa dibilang, merak telah menjadi bintang di sepanjang sejarah peradaban manusia. Pada era Yunani kuno, burung merak adalah salah satu hewan yang dikeramatkan. Apalagi kalau bukan karena kisah Dewi Hera yang menciptakan burung merak dari mata si raksasa Argus. Tapi tidak hanya itu, burung merak juga hadir dalam peradaban India kuno. Dalam epos Mahabharata, dikisahkan bahwa merak adalah simbol dari Dewi Laksmi. Oleh karena itu, si Krishna selalu menempatkan bulu merak pada kepalanya. Di belahan bumi yang lain, burung merak juga dianggap sebagai burung suci dari surga. Para penganut Zoroaster, Yazidi, dan Yahudi, mereka percaya bahwa burung merak jatuh dari surga bersama dengan Adam dan Hawa. Hingga saat ini, burung merak masih dianggap sebagai simbol cinta, kecantikan, dan keabadian. Hal ini tidak lepas dari keindahan dari merak itu sendiri. Diketahui ada 3 jenis spesies burung merak yang tersebar di wilayah Asia dan Afrika. Spesies pertama adalah merak biru atau dengan nama ilmiah Pavo cristatus. Merak biru memiliki bulu berwarna biru gelap yang mengkilap dengan jambul tegak biru membentuk kipas di kepalanya. Panjang merak biru dewasa bisa mencapai 230 cm. Habitat alami merak jenis ini adalah di hutan dengan padang rumput yang luas. Merak biru banyak dijumpai di negara India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Jenis merak yang kedua adalah merak hijau atau Pavo moticus. Ciri khas merak hijau adalah bulunya yang berwarna hijau cerah keemasan.
Ukuran tubuh merak hijau jantan bisa mencapai hingga 300 cm. Populasi merak hijau banyak ditemukan di wilayah Asia Timur dan Tenggara, seperti Cina, Semenanjung Indochina, dan juga Indonesia. Spesies merak terakhir yang ditemukan manusia adalah merak Kongo atau Avobravo kongensis. Merak Kongo merupakan hewan endemik dari Republik Demokratik Kongo karena hanya ditemukan pada dataran rendah di Kongo. Merak satu ini memiliki warna biru gelap yang dihiasi dengan warna hijau dan ungu yang mengkilap. Selain ketiga jenis spesies utama tersebut, masih banyak ragam subspesies lain yang ditemukan. Tetapi saat kita melihat burung merak warna putih, merak ini sebetulnya bukan spesies baru, melainkan hanya akibat dari mutasi genetika. Karena merupakan hasil mutasi, merak putih menjadi jenis merak yang paling langka di dunia. Burung merak termasuk hewan omnivora. Makanannya bisa berupa biji-bijian, tunas rumput, atau dedaunan. Merak juga biasa mengkonsumsi hewan kecil seperti cacing, laba-laba, dan juga kadal. Dengan proporsi ekor yang tidak biasa, apakah burung merak bisa terbang? Jawabannya bisa, walaupun terbatas pada jarak pendek. Merak lebih suka menghabiskan waktu dengan berjalan, tetapi saat merasa dirinya terancam, mereka akan berlari, melompat, lalu terbang. Tapi jangan salah, mereka dapat terbang dengan kecepatan hingga 10 mil per jam. Burung merak dapat mengeluarkan beragam bunyi yang menggambarkan suasana hatinya. Sedangkan merak jantan akan mengeluarkan suara khusus untuk menarik merak betina datang. Saat kita melihat merak dengan bulu warna cerah dan cantik, sebenarnya itu menandakan bahwa merak tersebut berjenis kelamin jantan. Sedangkan bulu merak betina akan terlihat lebih kusam, dengan ciri lain pada bulu ekornya yang lebih pendek. Antara bulu merak jantan maupun betina ini sebenarnya sudah dirancang oleh alam dengan keistimewaannya sendiri. Bulu merak jantan yang cerah dan mengembang indah dimaksudkan untuk menarik perhatian merak betina. Selain itu juga berfungsi untuk menakuti predator, karena ketika mengembang pada bulu merak akan tampak seperti puluhan pasang mata. Sedangkan warna merak betina yang tidak mencolok ini berfungsi sebagai kamuflase dari para predator, terutama ketika sedang mengerami telur hingga menetas. Lamanya jangka waktu induk merak dalam mengerami telur membutuhkan waktu antara 28 hingga 30 hari. Selain jangka waktu tetas telur yang cukup panjang, jumlah telur yang dihasilkan juga relatif sedikit. Umumnya seekor merak betina hanya menghasilkan telur sebanyak 2 hingga 5 butir telur saja. Dengan tingkat reproduksi yang rendah ini, wajar saja kalau keberadaan burung merak di alam liar juga semakin sedikit. Selain harus menghadapi ganasnya predator, habitat alami merak juga semakin berkurang akibat konversi lahan. Apalagi burung merak sering ditangkap oleh pemburu untuk diambil bulunya. Padahal sebetulnya kita bisa mendapatkan bulu merak tanpa harus menyakiti mereka.
karena setelah musim kawin, bulu merak akan rontok secara alami. Burung merak memiliki harga jual yang mahal karena keindahannya. Biasanya manusia memanfaatkan bulu merak untuk kerajinan dan kesenian. Salah satunya adalah untuk membuat reok Ponorogo di Indonesia. Saat ini, burung merak menjadi salah satu hewan yang sangat terancam kepunahannya. Bahkan, negara Myanmar, Malaysia, India, dan Bangladesh telah melaporkan kepunahan merak hijau di negara mereka. Maka dari itu, konservasi dan penangkaran adalah upaya terakhir yang harus dilakukan manusia. Jika kita tidak ingin anak cucu kita nanti hanya melihat burung merak dari buku ensiklopedia saja.